Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang isi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Hai adik-adik, kali ini kakak akan memberikan kalian informasi seputar cara pengerjaan soal-soal AKM, khususnya AKM literasi. Apa sih AKM literasi? AKM literasi ini berkaitan dengan kemampuan kalian untuk memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan teks yang tertulis. Teksnya pun dibagi menjadi teks informasi dan teks fiksi. Nah, untuk tipe soalnya, soal-soal pada AKM ini terdiri atas 5 tipe soal. Ada isian singkat, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan uraian singkat. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan memberikan contoh simulasi pengerjaan soal-soal AKM, khususnya AKM literasi. Selain itu, kakak juga akan membahas soal-soal yang disimulasikan nanti. Yuk kita mengerjakan soal AKM literasi sama-sama. Kita simak juga pembahasan soalnya ya. Nah, di sini ada platform untuk melakukan simulasi soal AKM literasi. Hal yang pertama kalian bisa lakukan yaitu mengisi email. Jadi kalian isi email dulu menggunakan akun kalian. Lalu mengisi nama lengkap. Setelah mengisi nama lengkap, kalian tulis juga asal sekolah kalian, misalnya SD Mentari. Nah, setelah kalian mengisi biodatanya yang termasuk email, nama lengkap, dan asal sekolah, kalian klik next atau klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul soal-soal AKM. Karena kita akan membahas soal AKM literasi, jadi di sini soal yang muncul itu soal yang berkaitan dengan literasi. Nah, tadi kan kakak sudah bilang kalau soal AKM literasi ini terdiri dari 5 tipe soal. Soal yang pertama yang akan kita bahas ini berbentuk soal isian singkat. Nah, yang ini ya. Nomor 1. Belut listrik dapat menghasilkan listrik karena memiliki. Nah, kita kan tidak bisa menjawab langsung karena ini berkaitan dengan teks yang ada di atasnya, yaitu teks ini yang berjudul belut listrik ternyata ikan. Jadi, teks yang berjudul belut listrik ternyata ikan ini adalah teks yang disediakan untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk menjawabnya, kalian harus pahami dulu soalnya. Tadi kan di soal nomor 1 itu disebutkan bahwa ditanyakan bahwa belut listrik dapat menghasilkan listrik karena memiliki. Kalian bisa menjawabnya kalau sudah memahami informasi yang ada pada teksnya. Kita coba bahas ya pokok-pokok informasi yang ada pada teks ini. Nah, ini kan tadi teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 yang berjudul belut listrik ternyata ikan. Tadi kan ditanyakan belut listrik dapat menghasilkan listrik karena memiliki. Nah, kita harus memahami dulu pokok informasi yang ada pada teksnya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang pertama kita cek salah satu informasi yang dibahas di paragraf yang pertama yaitu habitat belut. Di sini terlihat dari kalimat yang pertama ya, belut listrik hidup di air tawar. Ini menunjukkan kalau paragraf pertama ini membahas tentang habitat belut. Lalu apalagi yang ada di paragraf pertama ini? Nah, yang dibahas atau ada informasi lainnya yang dibahas pada paragraf 1 ini yaitu bentuk belut. Bentuk belut ini dibahas di kalimat kedua ya.
bahwa tubuhnya itu panjang, licin, tidak memiliki sirip punggung, dan tidak memiliki sirip perut. Nah, jadi di paragraf 1 ini selain membahas tentang habitat belut, juga membahas tentang bentuk belut. Lalu informasi lainnya yaitu belut termasuk ikan. Nah, ini dibahas pada kalimat berikutnya yang bisa kalian lihat pada kalimat yang ditandai garis merah ini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa belut termasuk ikan. Informasi lainnya di paragraf 1 yaitu di Sungai Orinoco terdapat belut listrik. Nah, ini di kalimat terakhir dijelaskan bahwa belut listrik ini menghuni suatu sungai yaitu Sungai Orinoco. Nah, itu pokok-pokok informasi yang bisa kalian dapatkan dari paragraf pertama. Sekarang kita cek yang paragraf keduanya ya. Di paragraf kedua diinformasikan bahwa belut memiliki sel penghasil listrik. Nah, ini terlihat dari kalimat pertama yang ditandai ya. Yang ditandai garis merah. Di sini kalian bisa lihat kalau kalimat ini menjelaskan bahwa belut memiliki sel penghasil listrik. Informasi lainnya yaitu bisa dilihat pada kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan tentang fungsi dari listrik yang dihasilkan belut tersebut, yaitu untuk mempertahankan diri dan juga sebagai alat indera belut ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Nah, informasi lainnya lagi yaitu bisa kita lihat di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir ini dikatakan bahwa belut listrik hewan karnivora. Nah, hewan karnivora ini berarti belut itu makanannya atau belut itu hewan pemakan daging gitu. Jadi makanannya itu daging. Bisa ikan-ikan kecil atau plankton-plankton. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal ya. Tadi kan ditanyakan belut listrik dapat menghasilkan listrik karena memiliki, kita lihat di pokok informasi yang tadi. Nah, kita bisa melihatnya di pokok informasi yang ini. Di sini ditunjukkan bahwa di sini ya, belut memiliki sel penghasil listrik. Jadi berdasarkan pokok informasi yang tadi kita cari, ternyata jawabannya ada di kalimat pertama, paragraf kedua, yaitu belut memiliki sel penghasil listrik. Sekarang kita ketik jawabannya. Sel penghasil listrik. Karena ini contoh soal isian singkat, jadi kalian menjawabnya bisa dengan 1-5 kata gitu, karena ini hanya isian singkat. Berbeda dengan uraian, kalian harus menjawab secara jelas dan rinci, nantinya bisa jadi beberapa kalimat gitu jawabannya, dan biasanya itu menanyakan tentang pendapat kalian atau uraian yang lebih rinci dari isian singkat ini, seperti itu. Kalian sudah bisa ya menjawab yang contoh soal isian singkat. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, contoh soalnya sudah berbeda lagi. Tipe soalnya sudah berbeda lagi, yaitu tipe soal pilihan ganda kompleks. Di sini kita lihat pertanyaannya. Manakah pernyataan yang benar tentang belut listrik? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini kan perintahnya itu memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Kalau semisal pernyataan-pernyataannya yang sesuai itu ada 3, ya berarti kalian perlu mencentang 3. Kalau semisal yang sesuai dengan isi teksnya itu ada 2, ya berarti kalian perlu mencentang 2, seperti itu. Jadi kalau pilihan ganda kompleks itu jawaban atau opsinya tidak hanya 1, kalian bisa menjawab lebih dari 1. Itu salah satu tanda atau salah satu ciri soal pilihan ganda kompleks. Nah, untuk menjawab pernyataan-pernyataan ini, tadi kan ditanyakan pernyataan yang mana nih yang benar tentang belut listrik. Jadi kita harus menyesuaikan
isi pernyataan ini dengan isi informasi yang ada pada teks. Kita cek ya. Di sini pernyataan yang pertama yaitu belut listrik tidak termasuk jenis ikan. Betulkah belut listrik tidak termasuk jenis ikan? Kita cek ya. Nah, ternyata di sini bisa kita ketahui kalau belut listrik itu termasuk ikan. Jadi pernyataan yang tadi atau pernyataan yang pertama tadi yaitu ini tidak sesuai. Pernyataan yang pertama ini tidak sesuai dengan isi teks, jadi tidak perlu kita centang. Karena yang dicentang itu hanya yang sesuai dengan isi teksnya saja. Lalu kita cek pernyataan yang kedua ya. Di Sungai Orinoco terdapat belut listrik. Kita cek ya. Nah, ini bisa kita ketahui di sini. Sungai Orinoco terdapat belut listrik. Jadi, pernyataan yang tadi dengan informasi yang ada pada teks sesuai ya. Karena sesuai, kita bisa memberikan tanda centang di sini. Cukup diklik. Nah, ini menandakan kalau pernyataan ini sudah sesuai dengan isi teks. Lalu kita lihat pernyataan yang ketiga. Belut listrik memiliki sel listrik. Betulkah pernyataannya demikian? Kita lihat, oh ternyata betul ya, karena di sini di pokok informasinya ada bahwa belut itu memiliki sel penghasil listrik. Jadi pernyataan yang ini bisa kita centang juga. Nah, seperti ini. Kita cek nih satu lagi pernyataan yang terakhir. Belut listrik hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Betulkah belut listrik memakan tumbuh-tumbuhan? Ternyata kurang tepat ya pernyataannya, karena berdasarkan informasi yang ini, belut listrik itu hewan karnivora atau hewan pemakan daging, bukan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi, pernyataan ini tidak perlu kita centang karena tidak sesuai dengan isi teksnya. Nah, seperti itu untuk soal nomor 1 dan 2. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya ini adalah soal nomor 3. Di sini disediakan 2 teks. Yang pertama, teksnya itu berbentuk paragraf, sedangkan yang kedua, teksnya itu berbentuk infografik. Apa sih infografik? Nah, infografik atau yang diperlihatkan di teks 2 ini, infografik itu biasanya terdiri dari gambar dan bacaan-bacaan. Nah, kita lihat yang di sini ya. Nah, biasanya infografik itu yang ini ya, yang teks 2 ini infografik. Nah, ini biasanya terdiri dari gambar-gambar dan keterangan-keterangan yang menerangkan gambar itu. Jadi, informasinya itu dikemas dari gambar dan juga informasi tertulis. Itu salah satu ciri dari infografik. Jadi, lebih singkat ringkasannya atau informasinya itu lebih mudah dicerna karena ada gambarnya, lalu disajikan dengan warna-warna menarik, seperti itu. Itu salah satu ciri dari infografik. Nah, kenapa di sini ada 2 teks? Jadi nanti ketika kita menjawab soalnya, kedua teks ini saling mendukung. Kita bisa memperoleh informasi dari 2 teks ini untuk menjawab soal yang nomor 3. Tadi belum dibacakan ya soal nomor 3-nya. Nah, soal nomor 3-nya ini tentang, nah tipe soalnya itu ternyata tipe soal pilihan ganda. Untuk tipe soal pilihan ganda ini berarti kalian hanya bisa memilih satu saja jawabannya. Kalau tadi kan kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Untuk pilihan ganda ini kita bisa, untuk soal pilihan ganda ini kita hanya bisa memilih satu jawaban saja. Nah, di sini ditanyakan, apa yang terjadi jika kita mencuci tangan dengan air dan sabun? Jadi di sini menanyakan akibat yang akan terjadi jika kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Kita lihat ya. Di sini kita lihat pokok-pokok informasinya seperti apa. Ini yang pertama untuk teks yang satu dulu ya. Untuk teks yang satu, pokok informasinya seperti ini.
Jadi mencuci tangan dengan sabun menjaga kita dari virus. Lalu pokok informasi yang kedua, mencuci tangan dengan sabun mencegah kuman dan bakteri masuk ke tubuh. Tahu dari mana nih kita pokok informasi ini? Kita lihat kata-kata kunci yang ada di teksnya ya. Nah, ini yang di garis bawahi ini adalah kata-kata kunci untuk pokok informasinya. Nah, di sini kan disebutkan mencuci tangan menggunakan sabun mencegah kita dari virus. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau pokok informasi yang ada di teks 1 itu salah satunya adalah ini, mencuci tangan dengan sabun menjaga kita dari virus. Lalu yang kedua, mencuci tangan dengan sabun mencegah kuman dan bakteri masuk ke tubuh. Ini kita ketahui dari paragraf yang kedua. Jika kita tidak mencuci tangan menggunakan sabun, kuman dan bakteri bisa masuk ke tubuh. Nah, ini bisa kita ketahui dari paragraf 2 untuk pokok informasi teks 1 yang kedua ini ya. Nah, itu pokok informasi untuk yang teks pertama. Lalu kita cari tahu juga nih pokok informasi yang ada di teks kedua. Nah, kalau pokok informasi yang ada di teks kedua itu yaitu 5 langkah mencuci tangan dengan sabun. Nah, di sini kan memang keterangannya tidak terlihat ya, adik-adik, tapi sudah kakak ringkas. Jadi langkah mencuci tangan dengan sabun itu bisa dilihat juga dari gambarnya. Yang pertama, mencuci tangan dengan air. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, menggosokkan sabun. Lalu yang ketiga, membersihkan tangan dengan sabun. Lalu membilas dengan air dan mengelap tangan dengan handuk kering. Nah, itu pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks 2 atau pada infografik. Nah, tadi kan soal yang ditanyakan itu tentang akibat ya. Akibat yang terjadi jika kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, ini kan tadi soalnya ya. Apa yang terjadi jika kita mencuci tangan dengan air sabun? Apakah tubuh kita akan mudah terserang penyakit? Kita cek lagi nih pokok informasinya. Di sini kan disebutkan kalau mencuci tangan dengan sabun itu justru menjaga kita dari virus dan mencegah kuman dan bakteri masuk ke tubuh. Jadi kita tidak mudah terserang penyakit karena virus dan bakteri itu kan sumber penyakit. Jika tubuh kita terjaga dari virus dan bakteri, tubuh kita tidak terserang penyakit, seperti itu. Jadi opsi yang A ini tidak bisa kita pilih karena tidak sesuai dengan pokok informasi yang terdapat pada teks. Lalu kita cek nih yang B-nya. Virus akan mati namun bakteri tetap hidup. Katanya dengan mencuci tangan dengan air dan sabun virus akan mati namun bakteri tetap hidup. Betulkah demikian? Nah, tidak ya, berdasarkan pokok informasi di teks pertama ini, yaitu tadi justru dengan mencuci tangan dengan sabun, virus akan mati, begitu juga dengan bakteri akan mati juga, jadi tidak sampai masuk ke tubuh kita. Jadi tidak hanya virus, tetapi kuman dan bakteri pun akan mati jika tangan kita dicuci dengan sabun, seperti itu. Jadi opsi yang B tidak bisa kita pilih ya. Lalu kita lihat opsi yang C. Tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini kan tadi kebalikannya dari opsi A ya. Opsi A ini tadi salah. Tubuh kita akan mudah terserang penyakit kan salah. Nah, ini kebalikannya. Tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Kita sesuaikan juga nih dengan pokok informasi yang ada pada teks. Nah, dengan mencuci tangan dengan sabun kan menjaga tubuh kita dari virus dan bakteri. Sementara virus dan bakteri itu adalah penyebab penyakit. Jadi kalau tubuh kita terjaga dari penyebab penyakit, ya tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi jawaban yang betul adalah opsi C. Nah, karena ini jenis soal pilihan ganda, jadi kita hanya bisa memilih satu pilihan saja. Kita lihat lagi soal berikutnya ya tadi. Nah, di sini ada teks yang berjudul burung kasuari, burung yang paling berbahaya. Nah, di sini tipe soalnya adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Kenapa tipe soal pilihan ganda kompleks? Karena pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Di sini disebutkan ada keterangannya ya.
Pilihan jawaban bisa lebih dari satu, berarti soal ini adalah pilihan ganda kompleks. Kalian bisa memilih opsinya lebih dari satu. Nah, di sini kan pertanyaannya, menurutmu apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia? Mengapa? Nah, kita harus tahu dulu nih isi teksnya seperti apa. Nah, ini sudah ada teksnya. Tadi kan pertanyaannya itu menanyakan pendapat ya, menanyakan pendapatmu atau menurutmu apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia. Ini kita lihat pokok-pokok informasi yang ada pada setiap paragrafnya. Nah, di paragraf pertama disebutkannya itu bentuk burung kasuari dan makanan kasuari. Di sini bisa kita lihat di kalimat pertama ya. Kalimat pertamanya menjelaskan bahwa burung kasuari itu dikenali dari warna dan bentuk tubuhnya yang berbeda. Jadi ini menjelaskan tentang bentuk lehernya berwarna biru, ada gelambir merah, lalu bulu tubuhnya berwarna hitam. Ini kan tentang bentuk burung kasuari ya. Dan dijelaskan pula di sini kalau burung kasuari itu pemakan buah, makan serangga, jamur, dan juga ikan. Nah, jadi selain dibahas tentang bentuk burung kasuari, di sini juga dibahas mengenai makanan kasuari. Berarti kita belum memperoleh informasi yang dibutuhkan ya. Tadi kan informasi yang dibutuhkannya yaitu apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia. Nah, kita belum mendapatkan informasi untuk menjawab soal ini karena di paragraf 1 tadi dibahasnya bentuk dan makanan kasuari. Jadi kita harus lanjut ke paragraf 2 untuk memperoleh informasi yang lain. Nah, di paragraf 2 ini disebutkan keunikan burung kasuari. Jadi burung kasuari ini tidak bisa terbang. Yang bisa kita lihat di sini ya. Burung kasuari tidak bisa terbang. Nah, tapi disebutkan pula di sini bahwa burung kasuari ini bisa berlari. Burung kasuari bisa berlari. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari burung kasuari. Nah, lalu ada informasi lagi. Nah, ini yang digarisbawahi teman-teman. Jadi, jika merasa terganggu atau terancam, burung ini bisa menyerang orang yang mengganggu atau mengancamnya. Nah, tadi kan soal yang ditanyakan itu pendapat apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia. Nah, kita sudah mengetahui kan informasinya ada ternyata di paragraf kedua, yaitu burung kasuari bisa menyerang orang yang mengganggu atau mengancamnya. Tetapi karena jenis soal ini adalah menanyakan pendapat, jadi jawaban kalian itu bisa saja iya, bisa saja tidak. Yang perlu diperhatikan adalah alasan yang sesuai dengan informasi pada teks. Sekarang kita lihat pernyataannya ya. Nah, ini pernyataan yang pertama. Apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia? Tidak. Mengapa? Karena burung kasuari hanya menyerang jika diganggu manusia. Nah, ini bisa kita jawab ya, bisa kita centang. Kenapa? Karena sesuai di sini. Apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia? Katanya tidak, karena burung kasuari hanya akan menyerang jika diganggu. Ini juga alasannya bisa diterima karena masih sesuai dengan informasi pada teks. Jadi ketika kalian menjawab tidak pun tidak masalah gitu, selama alasannya itu sesuai dengan informasi pada teks. Kita cek lagi ya, yang pernyataan kedua. Nah, di sini pernyataan yang kedua. Apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia? Tidak, karena burung kasuari akan terbang jika ada manusia. Nah, ini bertentangan ya dengan informasi pada teksnya, karena disebutkan kalau kasuari itu tidak bisa terbang, dan burung kasuari itu ya bisa saja menyerang manusia gitu, kalau memang dia merasa terancam dan merasa terganggu.
Jadi opsi yang kedua ini tidak bisa kita centang ya, karena alasannya tidak sesuai dengan informasi yang ada pada teks. Nah, kita cek lagi nih informasi atau pernyataan yang ketiga. Apakah burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia? Ya, bisa langsung menyerang. Mengapa? Karena burung kasuari merupakan hewan pemakan daging. Apakah sesuai alasannya dengan informasi pada teks? Nah, ternyata tidak sesuai ya. Jadi burung kasuari itu menyerang jika hanya merasa terganggu atau terancam gitu. Dan tidak ada kaitannya dengan dia apakah pemakan daging atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada kaitannya. Jadi tidak perlu kita centang pernyataan yang ketiga ini. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang keempat? Di sini disebutkan, ya, burung kasuari akan langsung menyerang saat bertemu manusia. Mengapa? Karena burung kasuari akan merasa terancam jika ada manusia. Ini kita centang ya. Jadi memang jawabannya itu kalau menanyakan pendapat, jawabannya bisa ya, bisa juga tidak, tergantung alasan yang kalian sampaikan. Jika memang alasannya sesuai dengan informasi pada teks, berarti jawaban kalian tepat. Tetapi jika kalian menyampaikan alasan yang tidak sesuai dengan informasi pada teks, jawaban kalian bisa saja dianggap salah, meskipun itu pendapat kalian gitu. Tetapi tetap harus sesuai dengan informasi yang kalian terima atau informasi yang ada pada teks, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini ada teks baru lagi. Kalau yang tadi kita bahas itu bentuknya adalah teks informasi. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah teks fiksi. Jadi teks fiksi ini bisa berupa cerita pendek atau cerita anak. Nah, ini kan berbentuk cerita, berarti jenis teksnya adalah teks fiksi. Di sini ada teksnya itu berjudul Ketika Pompa Air Rusak. Lalu hal yang ditanyakan adalah bagaimana siasat Rosa agar bisa mandi dengan air yang cukup? Nah, ini tipe soalnya itu adalah tipe soal PG atau pilihan ganda. Jadi kalian hanya bisa memilih satu jawaban saja. Seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab soal pilihan ganda ini, kalian harus memahami isi ceritanya ya. Sekarang kita akan lihat isi cerita untuk cerita tadi ya. Nah, ini teksnya. Teksnya berjudul Ketika Pompa Air Rusak. Kita cek satu-satu nih informasi atau alur cerita yang ada pada cerita ini seperti apa. Nah, kalau kalian mau membacanya secara cermat, kalian bisa pause dulu videonya, lalu kalian cermati teksnya, baru kembali untuk membahas atau untuk melihat pokok-pokok informasi sama-sama. Nah, ini pokok informasinya ya. Pompa air di rumah keluarga Sutrisno rusak sehingga penggunaan air harus dijatah. Nah, ini bisa dilihat dari kalimat yang digarisbawahi ya. Berhubung pompa air rusak, air untuk mandi terpaksa dijatah. Nah, ini bisa kalian lihat di sini di kalimat yang digarisbawahi. Itu adalah peristiwa pertama yang ada pada cerita ini. Jadi, setiap peristiwa yang ada pada cerita itu biasanya berkesinambungan atau ada rangkaian peristiwa gitu. Jadi, satu alur yang utuh kalau untuk cerita. Makanya ketika kita membaginya menjadi part-part kecil atau bagian-bagian kecil seperti ini, itu tetap harus padu, tetap harus nyambung gitu setiap peristiwanya itu, karena cerita ini harus berupa rangkaian peristiwa. Nah, di sini kan peristiwa yang pertama itu disebutkan bahwa pompa air di rumah keluarga Sutrisno rusak sehingga penggunaan air harus dijatah. Nah, peristiwa berikutnya apa nih? Nah, peristiwa berikutnya, Lisa dan saudara-saudaranya berpikir agar bisa mandi sebelum sekolah. Nah, di sini di kalimat yang digarisbawahi ini disebutkan bahwa Lisa dan saudara-saudaranya memutar otak gitu untuk bisa mandi sebelum pergi ke sekolah dengan air yang dijatah gitu karena pompa airnya rusak. Nah, kita lihat lagi
peristiwa berikutnya tentang, nah ini di kalimat ini kalian bisa lihat, ini adalah solusi yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya ya. Solusi yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Jadi di sini solusi yang diambil oleh Lisa adalah Lisa tetap mandi dengan seember air. Lalu tokoh Mas Edi dan Mas Iwan, mereka lebih memilih mengangkut air dari luar untuk menambah air untuk mereka mandi. Nah, sedangkan tokoh Rosa malah menggerutu. Mengapa nih tokoh Rosa menggerutu? Kita bisa tahu di rangkaian peristiwa berikutnya. Nah, ternyata Rosa memiliki solusi tersendiri, yaitu Rosa mau membeli air agar bisa mandi dengan air yang banyak. Jadi dia lebih memilih memesan air di tukang air saja gitu. Ini solusi yang diambil oleh Rosa. Nah, di yang berikutnya, Rosa membanggakan diri bahwa solusinya paling tepat gitu. Nah, di sini bisa dilihat pada kalimat yang digarisbawahi ya. Lebih baik seperti aku, buang uang 2.000 bisa mandi dengan senang, kata Rosa. Nah, dia membanggakan diri bahwa solusinya adalah yang paling baik. Nah, peristiwa berikutnya bisa kita lihat di kalimat yang digarisbawahi. Di sini ibunya hanya tersenyum dan senang anak-anaknya mempunyai solusi untuk masalah yang dialami. Nah, jadi informasinya itu adalah ketika pompa air di suatu keluarga rusak, anggota-anggota keluarganya itu mempunyai solusi-solusi tersendiri untuk mengatasi masalahnya gitu. Tadi kan tokoh Lisa dia lebih memilih ya sudah mandi dengan seember air saja. Lalu tokoh Mas Edi dan Mas Iwan lebih memilih mengangkut air. Lalu tokoh Rosa dia lebih memilih untuk membeli air atau memesan air. Nah, kita cek ke soalnya ya. Tadi kan di soalnya ditanyakan bagaimana siasat Rosa agar bisa mandi dengan air yang cukup. Nah, ini ya soalnya, bagaimana siasat Rosa agar bisa mandi dengan air yang cukup. Di sini kita lihat opsinya. Apakah Rosa mengangkut air? Solusi yang diambil Rosa apakah mengangkut air? Kita lihat lagi ke pokok informasi. Ternyata solusi yang diambil Rosa itu membeli air atau memesan air, karena kalau yang mengangkut air itu dilakukan oleh tokoh Mas Edi dan tokoh Mas Iwan. Nah, jadi yang opsi A ini tidak tepat ya. Nah, yang B, Rosa memesan air di tukang air. Nah, ini jawaban yang tepat, yang sudah ada, yang sesuai dengan informasi yang ada pada cerita. Nah, kalau penasaran mau cek yang opsi C, dicek saja. Misal, Rosa mandi dengan air seember. Kita cek lagi. Ternyata tidak ya, yang mandi dengan air seember itu Lisa, bukan Rosa. Masih penasaran nih dengan opsi D misalnya. Rosa mandi di rumah temannya. Kita cek lagi. Justru tidak ada tokoh yang mandi di rumah orang lain ya, baik Lisa, Mas Edi, Mas Iwan, Rosa, semuanya mandi di rumah tetapi dengan cara yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah yang mereka alami di pagi hari itu. Seperti itu. Nah, itu untuk menjawab soal nomor 5. Untuk menjawab soal nomor 6 masih menggunakan teks yang sama. Kita lihat tipe soalnya ya. Nah, tipe soalnya adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Jadi di sini ditanyakan hal apa yang dilakukan saudara-saudara Lisa saat tidak ada air? Pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Nah, ketika ada keterangan pilihan jawaban bisa lebih dari satu, berarti ini adalah pilihan ganda kompleks dan kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita cek ya satu-satu. Hal apa yang dilakukan saudara-saudara Lisa saat tidak air? Apakah mandi di rumah tetangga? Tadi kan sudah dilihat ya, kalau Lisa itu tetap mandi dengan seember air. Lalu Mas Edi dan Mas Iwan mengangkut air. Rosa memesan air di tukang air. Tidak ada yang mandi di rumah tetangga ataupun rumah teman. Jadi jawaban atau pernyataan yang pertama ini tidak perlu kita centang. Lalu kita cek juga pernyataan yang kedua. Hal apa yang dilakukan saudara-saudara Lisa saat tidak ada air? Mengangkut air dari luar. Ya, ini bisa kita cek ya. Kalau yang mengangkut air dari luar memang ada, yaitu Mas Edi dan Mas Iwan. Di sini ya. Nah,
sini saya tandai Mas Edi dan Mas Iwan mengangkut air. Nah, itu menunjukkan kalau memang ada tokoh yang mengangkut air dari luar. Jadi kita centang saja. Lalu pernyataan yang ketiga, memesan dan membeli air. Nah, ini yang dilakukan oleh tokoh Rosa ya. Nah, ini sama dengan opsi B di soal nomor 5. Memesan dan membeli air yang dilakukan oleh tokoh Rosa. Jadi kita centang. Lalu pernyataan yang ketiga, tidak mandi sebelum pergi ke sekolah. Jadi kan sudah kita lihat bersama-sama ya kalau semua tokohnya tetap mandi gitu, meskipun ada yang mandi dengan seember air, ada yang mengangkut air, ada yang memesan air, tetapi semuanya mandi. Tidak ada yang tidak mandi. Jadi opsi yang ini tidak sesuai dengan isi teks dan tidak perlu kita centang. Nah, yang berikutnya kita lihat, nah ini sudah masuk ke teks baru, ini juga sama teks fiksi, jadi berbentuk cerita. Ceritanya cerita binatang mengenai kecoa dan kancil yang cerdik. Ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Nah, di sini soal nomor 7-nya berbentuk pilihan ganda kompleks lagi ya, karena jawabannya lebih dari satu, dan di sini malah diminta pilihlah 2 jawaban yang tepat. Jadi sudah pasti jawabannya itu ada 2 yang bisa kita centang. Jadi termasuknya ke dalam pilihan ganda kompleks. Nah, di sini yang ditanyakan, berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana perasaan kecoa saat kelompoknya banyak yang mati? Nah, ini kita harus membaca dulu isi teksnya ya. Nah, ini teksnya. Kalian bisa cermati terlebih dahulu teksnya, karena dengan mencermati atau membaca sekilas juga tidak apa-apa membaca sekilas teksnya, jadi kalian memiliki gambaran isi teksnya seperti apa. Nah, setelah kalian mencermati atau membaca sekilas isi teksnya, bisa kita ambil nih pokok-pokok informasi yang ada dalam teksnya. Tapi sebelum kita membahas pokok informasinya, tadi kan yang ditanyakan adalah bagaimana perasaan kecoa saat kelompoknya banyak yang mati. Nah, ini karena ditanyakan perasaan, jadi kita bisa menandai kata kunci yang ada pada teks ini ya. Nah, ini misalnya gundah gulana dan sambil menangis. Lalu kita baca kalimatnya. Tersebutlah seekor kecoa yang sedang gundah gulana dengan nasib yang sedang dihadapinya. Nah, ini menunjukkan perasaan kecoa berarti kalimatnya ini. Jadi bisa kita jawab salah satu perasaan yang dialami oleh kecoa saat kelompoknya banyak yang mati adalah gundah. Lalu apalagi perasaan yang dialami oleh kecoa? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Sambil menangis, sang kecoa menerangkan nasib seluruh kelompoknya. Nah, di sini nasib seluruh kelompoknya itu sudah dikemukakan oleh kecoa di dialognya dengan tokoh lain ya. Kalau satu persatu anggota keluarganya itu mati karena dibunuh dan diburu oleh Pak Tani. Seperti itu. Nah, jadi nasib yang dialami oleh kelompok kecoa itu seperti ini. Dan perasaan yang muncul karena peristiwa yang dialami oleh kelompoknya yaitu ini. Sambil menangis. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tokoh kecoa itu mengalami juga perasaan sedih. Jadi kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Perasaan yang dialami kecoa itu sedih dan gundah. Lalu bagaimana dengan soal nomor 8? Nah, soal nomor 8 ini adalah pilihan ganda. Jadi kalian hanya bisa memilih salah satu saja jawabannya. Apakah pernyataan berikut ini benar atau salah? Pernyataannya, kancil tidak mau membantu masalah yang dihadapi kecoa. Nah, untuk mengetahui apakah kancil benar-benar tidak mau membantu masalah yang dihadapi kecoa, nah kita harus memahami pokok informasinya. Yang pertama, nah ini kita dari awal ya, ini diambil dari paragraf awal. Jadi,
kecoa itu memiliki masalah dan dia bermaksud mengunjungi kancil yang cerdik. Nah, ini kata kuncinya bisa kalian lihat di bagian yang kakak tandai ya. Nah, ini kecoa memiliki masalah. Kecoa dan dia mau mencari sang kancil, binatang paling cerdik pada zaman itu. Nah, itu salah satu pokok informasi yang bisa kita dapatkan. Lalu, peristiwa lain atau pokok informasi lain yaitu kecoa bercerita pada kancil bahwa kelompoknya banyak yang mati di buru petani. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Di sini mulai ada dialog antara kancil dan kecoa. "Hai, kamu siapa?" tanya kancil. "Aku kecoa, aku dan kelompokku sedang dalam masalah besar." Nah, di sini kecoa mulai menceritakan masalahnya pada kancil. Lalu kita cek lagi peristiwa lainnya. Kecoa meminta solusi pada kancil atas permasalahannya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian yang ini ya, yang kakak tandai. "Sengaja aku datang mencarimu untuk memohon petunjuk." Nah, di bagian itu kalian bisa mengetahui bahwa peristiwa yang tergambar adalah kecoa meminta solusi pada kancil atas permasalahannya. Lalu yang berikutnya, kancil memberi solusi pada kecoa untuk mencari makanan di tempat lain. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, kalian pindah tempat tinggal saja di dekat tempat sampah. Ini adalah salah satu solusi yang diberikan kancil kepada kecoa. Nah, jadi berdasarkan pokok-pokok informasi yang ada di sini, kalian nanti bisa menjawab pernyataan yang ditanyakan tadi. Di sini kan pernyataannya, kancil tidak mau membantu masalah yang dihadapi kecoa. Sementara di teksnya diberikan informasi bahwa kancil memberi solusi. Berarti kancil mau membantu masalah yang dihadapi kecoa. Nah, sementara pernyataan ini kan menggambarkan kalau kancil tidak mau. Jadi pernyataannya salah. Karena kancil justru memberi solusi pada kecoa untuk memilih tempat lain saat mencari makanan. Seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 9 dan 10 ya. Di sini juga ada suatu cerita. Jadi yang digunakan teks fiksi juga gitu. Di sini judulnya adalah Rahasia Nina. Tapi di soalnya disebutkan bahwa judul cerita tersebut kurang sesuai dengan isi ceritanya. Judul yang tepat adalah ternyata judul yang tercantum di sini, yaitu Rahasia Nina ini tidak sesuai dengan isi ceritanya dan harus diubah atau diganti dengan opsi yang tersedia. Karena judul itu merupakan kepala karangan, jadi memang judul itu harus sesuai dengan isi ceritanya. Dan untuk mengetahui judul yang tepat untuk cerita ini, kita harus tahu dulu pokok informasi atau peristiwa penting yang terdapat pada cerita ini. Nah, kalau kita ambil bagian-bagian kecilnya, peristiwa yang pertama itu ini ya. Nah, kalian juga bisa sambil membaca dan mencermati isi ceritanya seperti apa, karena memang lebih bagus lagi kalau kalian sudah memahami isi ceritanya, jadi saat dibahas kembali kalian sudah ada gambaran gitu seperti apa. Nah, di sini disebutkan bahwa Nadia tidak masuk sekolah. Nadia itu temannya Nina. Sini ya. Nadia tidak masuk sekolah. Nadia ini temannya Nina. Nina menjenguk Nadia. Nah, Nina itu bermaksud untuk menjenguk Nadia. Ini terlihat dari dialog ini ya. "Aku harus menjenguk Nadia," gumam Nina. Lalu yang berikutnya, Nadia mengusir Nina tanpa sebab.
saat dijenguk oleh Nina, Nadia yang sedang sakit malah mengusir Nina tanpa sebab. Dia menulis di kertas yang diberikan kakaknya. Nah, di sini ya. Ini dialog kakaknya. "Maaf Nina, ini ada pesan dari Nadia untukmu," ujar kakaknya. Nah, di sini dituliskan, "Maaf, aku tidak bisa menemuimu, sebaiknya kamu pulang saja." Ini adalah pesan yang dibuat oleh Nadia untuk Nina. Jadi Nadia tidak mau menemui Nina saat Nina menjenguknya. Itu peristiwa yang tergambar ya. Jadi di sini pokok informasinya itu Nadia mengusir Nina tanpa sebab. Nah, peristiwa yang berikutnya, Nina menduga Nadia merahasiakan sesuatu. Nah, sini ya. Apa mungkin Nadia merahasiakan sesuatu? Ini adalah pikiran Nina gitu. Karena Nina itu sudah mengenal dekat Nadia gitu, tetapi kenapa Nadia tidak mau menemuinya? Jadi Nina menduga Nadia merahasiakan sesuatu. Nina tidak menjenguk Nadia lagi karena Nina kecewa diusir oleh Nadia tanpa sebab. Nina tidak mau menjenguk Nadia lagi. Nah, saat Nadia sudah sembuh, Nadia menemui Nina dan menceritakan alasannya. Ternyata Nadia itu mengalami cacar. Cacar itu kan salah satu penyakit menular. Jadi Nadia tidak mau menemui Nina. Nadia baru menceritakan alasannya setelah Nadia sehat kembali gitu. Jadi cacarnya sudah tidak lagi cacar, sudah sehat. Jadi dia menceritakan alasannya kepada Nina. Nah, kurang lebih seperti itu isi informasi atau isi cerita yang ada pada teks ini gitu. Nah, setelah kalian memahami peristiwa-peristiwa penting yang ada pada cerita ini, bisakah kalian menentukan kira-kira judul yang cocoknya apakah betul rahasia Nina atau mungkin seperti yang di opsi ini, rahasia kami ya, rahasia Nadia atau menjenguk Nina kira-kira yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat kembali pokok informasinya atau peristiwa pentingnya, kita bisa lihat kata kuncinya di sini. Nina menduga Nadia merahasiakan sesuatu. Nah, jika kita melihat kata kunci yang ditandai tadi, jawabannya atau judul yang tepat untuk isi cerita di atas adalah rahasia Nadia, bukan rahasia Nina ataupun rahasia kami. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 9. Sekarang kita akan berlanjut ke nomor soal yang terakhir. Nomor soal yang terakhir itu adalah berbentuk isian singkat ya. Nah, di sini kita akan mengaitkan isi cerita dengan peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi ini merefleksikan isi cerita yang kita baca tadi dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, seperti ini. Nadia terkena penyakit menular, yaitu cacar air, sehingga tidak boleh bertemu dengan orang lain. Penyakit menular yang saat ini menjadi pandemi di Indonesia adalah, nah ini tadi kalau kalian cermati yang kalimat pertama ini kan informasi yang terdapat dari teks, sementara yang kalimat penyakit menular yang saat ini menjadi pandemi di Indonesia adalah, nah ini adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau nomor 10 itu merefleksikan atau mengaitkan informasi yang ada pada teks dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, ini bisa kita langsung jawab saja. Kira-kira penyakit menular yang saat ini menjadi pandemi di Indonesia apa nih yang bikin kalian jadi sekolah di rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh, sekolah online, tidak bertemu teman-teman selama beberapa bulan. Nah, kira-kira pandemi apa nih? Pasti kalian udah bisa jawab ya. Nah, jawabannya itu adalah pandemi COVID-19, atau kalian bisa juga menjawabnya corona ya, karena yang kita kenal itu COVID-19 dan corona. Nah, itu tadi jawaban yang bisa kita kaitkan dengan informasi pada teks. Nah, kalian sudah menjawab beberapa soalnya nih. Sudah menjawab 10 soal. Nah,
Setelah kalian menjawabnya, kalian cukup klik submit saja. Jadi nanti jawaban kalian akan masuk gitu. Tapi kalian bisa juga masih bisa mengubahnya, mengubah jika dirasa jawaban kalian belum tepat gitu. Nah, setelah kalian menjawabnya, kalian bisa klik submit ini. Seperti itu. Nah, itu dia adik-adik pembahasan soal AKM literasi yang sudah kita simulasikan dan bahas bersama-sama. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mengenal contoh soal AKM literasi kan? Mudah bukan mengerjakannya? Nah, di video tadi kita sudah mengenal contoh tipe soal isian singkat, pilihan ganda, dan pilihan ganda kompleks. Nah, yang belum kita bahas itu tipe soal menjodohkan dan uraian singkat. Kalau kalian ingin tahu tipe soal menjodohkan dan uraian singkat beserta pembahasannya, tunggu ya di pembahasan AKM literasi part 2-nya. Sekian dari saya, salam literasi. Menarik kan videonya? Mau bahas soal apa lagi? Tulis aja soalnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya.